Kita bicara tentang kasih. Kalau dalam Kristen kan ada 3 istilah ya. Kita mau membedakan yang eros ya. Kasih eros, pernah dengar kata erotik ya? Eros. Jadi berdasarkan nafsu. Entah orang pacaran, ya biasa kalau orang pacaran kan kasih mengasihi katanya gitu kan. Lalu cara-caranya yang serba nafsu badani gitu ya, lebih dominan gitu, eros. Ini bahasa Yunani ya, jadi kita Protestan juga tidak kalah Pak Basin, ada bahasa ada bahasa Pali ya dari Thailand ya itu. Seperti apakah kasih atau damai itu dalam perspektif ajaran Kristen Protestan? Ya, saya kira kalau dengar ini uraian dari ketiga pemimpin agama ini yang sudah menyampaikan lebih dahulu, itu mengingatkan saya lupa tahun berapa, saya membawa warga jemaat di sini waktu itu Wildu wilayah 2 ya, dengan beberapa majelis dan ada pendeta ke wiharanya Bante Panyafaro dan ke pesantren Pabelan. Waktu itu diuraikanlah bagaimana agama Buddha sampai ada, karena dari sini saya sudah beritahu mereka, silahkan tanya apa saja yang selama ini membingungkan, membuat penasaran, bahkan suudon terhadap agama lain. Ya, berprasangka, stereotip, bahkan truth klaim kebenaran. Kami yang benar, kamu salah. Kami masuk surga, kalian yang pergi ke neraka. Emangnya sudah pernah bolak-balik ke surga dan neraka? Kan belum pernah. Nah, ini yang ada kan di pikiran banyak orang. Jangankan di kaum awam, di antara para yang kita sebut teolog ada juga seperti itu. Lalu mereka bertanya macam-macam kepada Bante. Apa agama Buddha ini sembah-sembah patung itu ya Bante? Maksudnya patung Buddha itu ya. Saya senang sekali waktu itu mendengar penjelasan Bante. Ini adalah media. Kami tidak menyembah patung ini. Tolong koreksi ya Bante, jangan salah ini. Kami tidak menyembah patung ini. Sama seperti ibu bapak kalau di gereja tidak menyembah pendeta yang ada di mimbar, tapi menyembah beribadah kepada Tuhan. Pendeta adalah media. Begitu juga di pesantren di Pabelan. Pak Kiai menjelaskan bagaimana dengan agama Islam. Sholat 5 waktu, menjalankan puasa, dan semuanya dalam tradisi Islam. Waktu kami pulang naik bus ke sini, ke gereja, ada yang bilang begini ke saya, Ibu Pendeta, ternyata mereka itu sama dengan kami ya. Wih, kaget saya kan. Saya tidak menjelaskan apa-apa, tapi itu kesimpulan mereka, malah saya senang sekali bahwa itu yang mereka mengerti dari pembelajaran waktu di wihara dan waktu di pesantren. Ini majelis-majelis jemaat waktu itu ya. Jadi maksud saya begini, kita bicara tentang kasih. Kalau dalam Kristen kan ada 3 istilah ya, kita mau membedakan yang eros ya, kasih eros, pernah dengar kata erotik ya, eros. Jadi berdasarkan nafsu, entah orang pacaran,
Ya biasa kalau orang pacaran kan kasih mengasihi katanya gitu kan. Lalu cara-caranya yang serba nafsu badani gitu ya, lebih dominan gitu, eros. Ini bahasa Yunani ya. Jadi kita Protestan juga tidak kalah Pak Basin, ada bahasa ada bahasa Pali ya dari Thailand ya itu. Nah, lalu yang kedua itu yang disebut philia. Jadi lebih banyak seperti yang dijelaskan oleh Romo tadi ya, kita berdasarkan pikiran. Benar, saya bilang saya sangat mengasihi ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau di sambutan biasakan kita sebut itu. Tapi apakah benar kita mengasihi dengan hati nurani, ya, dengan kedalaman kemanusiaan kita, kesadaran kita, ataukah hanya disebut karena memang di otak kita memang ada kata itu, kasih. Dan yang ketiga yang kita kenal itu agape. Ini semua bahasa Yunani, eros, philia, dan agape. Nah inilah yang kasih yang diuraikan tadi. Tidak hanya antar sesama manusia yang satu dengan yang lain, bukan hanya karena seagama, sesuku, sebangsa, tetapi juga dengan yang berbeda. Agama yang berbeda, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, semuanya kita mengasihi. Dan kalau kita lihat apa yang sedang terjadi, makanya ketika tema ulang tahun ini waktu saya diundang dalam rapat disampaikan tentang tema ini, saya tanya ke panitia, tapi itu apa artinya? Menabur kasih, menuai damai. Maksudnya apa? Katakanlah dengan 76 tahun GPIB bersinode. Ya, ini salah satu gereja yang tua di Indonesia dari gereja-gereja dulu di zaman Belanda, Sandeling. Jadi sebelum bersinode ada gereja yang disebut Indische Kerk, gereja negara. Jadi masih kalau seperti ini, gedung ini Pasar Beringharjo, Vrydenburg, Gedung Agung di sebelah, ini satu angkatan, maksudnya satu zaman ya. Jadi gereja ini, gedung gereja ini bagian dari sejarah Yogyakarta. Dan kemudian sudah Indonesia, Indische Kerk sudah mulai bersinode. Nah, salah satunya adalah Gereja Protestan Indonesia di bagian barat yang sekarang sudah 76 tahun. Nah, jadi kasih yang agape itu yang bagi saya yang menuai damai adalah itu sampai sejauh mana misalnya sensitivitas kita terhadap lingkungan sekitar kita. Misalnya GPIB sering ada kegiatan dengan tukang becak di sini, atau penjual mie bakso dan lain-lain ya di sini. Nah itu hanya karena ulang tahun GPIB, hanya karena Paskah, hanya karena Natal, atau memang kita memiliki kasih yang mendasar itu, yang agape. Tidak peduli siapapun, kita mengasihi tanpa membesar-besarkan, oh kami lebih mantap daripada mereka gitu misalnya. Itu tidak seperti itu. Jadi saya pikir ketika kita melihat tema ulang tahun ini, menabur kasih, menuai damai, dan damai ini yang sebenarnya kita sebut itu Shalom Aleichem, damai sejahtera. Itu bahasa Ibrani. Nah ini kalau bahasa Ibrani nanti dipikir kita
Yahudi, lalu karena Yahudi jadi dikaitkan dengan Israel lagi. Ini miskinnya cara berpikir kita ya. Padahal itu bahasa ya. Jadi tidak eksklusif hanya satu agama sebenarnya. Shalom Aleichem, damai sejahtera, shalom. Karena itu saya selalu kritis ya kepada orang-orang Kristen. Ini ketika salam shalom itu disampaikan oleh banyak orang Kristen, entah lewat telepon, entah lewat apa selamat pagi atau apa, itu waktu Pak Masin ingat Gus Dur persoalan soal salam. Assalamualaikum itu apakah bisa diucapkan oleh yang beragama lain daripada Muslim? Gitu, terutama yang lengkap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tidak bisa orang non muslim lengkap-lengkap begitu, kalau hanya Assalamualaikum ya bolehlah. Katanya ini gitu kan, sampai ya baru-baru muncul lagi kan soal itu, tentang memberi salam. Nah, tapi itu apa artinya? Kenapa kita harus dipilah-pilah seperti itu? Sama dengan Shalom Aleichem. Shalom Aleichem kita mengerti enggak ketika kita Shalom, Shalom, Shalom? Kita pelaku atau cuma menyebut saja karena ketemu sesama Kristen. Ini saya senang ada teman-teman dari Bahai yang hadir di sini ya. Mungkin banyak yang belum kenal ini Bahai ini apa lagi ini. Gitu. Tapi nanti sebentar Ibu Rika dan teman-teman dari Bahai dan juga mungkin dari yang lain ada di sini. Jadi saya kira itu ya. Baik. Tidak beda dengan yang lain-lain. Iya. Dan pasti kita sebagai orang Kristen benar-benar karena Yesus Kristus, itu kita aminkan itu ya. Tapi artinya apa? Tidak hanya di mulut, tapi harus lewat tindakan. Terima kasih.